Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 007 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah, masih diberi nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan dan amal soleh. Sehingga alhamdulillah pada hari ini memasuki hari yang ke-16 di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan Oktober tahun 2024, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, face to face, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Nurul Hidayah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat beribadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan musola atau masjid, niat memakmurkan majlis ilmu, niat itikaf, juga sekaligus kita niat mensiarkan, menghidupkan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, semoga kita semua dan keluarga kita oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan segala urusan kita, baik urusan yang bersifat duniawi
terlebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawi, semoga oleh Allah selalu dimudahkan dan dilancarkan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga senantiasa diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke 605. Mari kita awali taklim kita hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah yang telah diijazahkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Juga kita niatkan dalam hati kita masing-masing pahalanya dari kedua bacaan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Pak JP sehat? Alhamdulillah. Kompak nih, seragam sama udah. Saya enggak janjian seragam juga Pak sama Pak Haji Warsono. Sama. Sini depan nih Pak. Atau sebelah sana aja? Tidak. Nah, biar anget. Kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita. Tidak lain tidak bukan mereka adalah kedua orang tua kita, juga guru-guru kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam rahmat-Nya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى
Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab suci Al-Qur'an di antaranya ada 5 ayat yang isinya menjelaskan tentang orang yang nantinya di alam akhirat akan bertempat tinggal di neraka dan akan bertempat tinggal di dalam sorga. Orang kalau di akhirat nanti oleh Allah ditempatkan di dalam sorga, bertempat tinggal di dalam sorga untuk selama-lamanya dan dibebaskan oleh Allah dari neraka, maka tentu orang tersebut adalah orang yang beruntung, orang yang akan berbahagia di dalam sorga, orang yang telah mendapatkan kemenangan besar dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari azab neraka dan ia oleh Allah dimasukkan ke dalam sorga, bertempat tinggal di dalam sorga untuk selamanya, menikmati berbagai macam kenikmatan sorga yang sempurna, yang tiada tara yang ada di dalamnya, faqad faz, maka sungguh ia orang yang beruntung, maka sungguh ia orang yang telah mendapatkan kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. 5 ayat tersebut itu terdapat dalam Al-Qur'an surah ke-79, yaitu surah An-Nazi'at, juz yang ke-30, dimulai dari ayat 37, 38, 39, 40 dan 41. Sebanyak 5 ayat. 5 ayat ini isinya menjelaskan tentang orang yang di akhirat nanti akan bertempat tinggal di neraka yang penuh dengan berbagai macam azab, yang pedih, yang menyakitkan, yang menghinakan, dan orang yang di akhirat nanti akan bertempat tinggal di dalam sorga. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebanyak 5 ayat. Itu ada di surah 79, surah An-Nazi'at, juz 30, ayat 37, 38, 39, 40, 41. Mari kita artikan ayat tersebut. Yang maksud dari ayat tersebut, sebenarnya yang lebih mengetahui hanyalah Allah. Baik. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, dari garis-garis yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, akan tetapi mereka hidupnya melampaui batas, melabrak hukum-hukum Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Maka adapun orang yang melampaui batas, fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Artinya akhirat disepelekan, akhirat diremehkan, akhirat tidak dianggap penting, sehingga ia hidupnya mengutamakan kehidupan dunia, sehingga ia hidupnya selalu hanya mencari kesenangan dunia belaka, kemewahan dunia belaka. Padahal kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia itu kecil, itu sebentar, tidak abadi. Melainkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Tapi dia malah lebih mengutamakan kehidupan dunia, sehingga lupa kewajiban, lupa tugas beribadah kepada Allah, lupa akhirat, lupa kalau dirinya akan mati. Wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang seperti ini, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 ayat. Ayat 37, 38, 39. Sekarang ayat 40 dan 41-nya. Kebalikan dari 3 ayat tersebut tadi. Pada ayat yang ke-40 dan ke-41-nya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah dalam ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya, takut akan kebesaran Allah, takut kepada Allah sehingga patuh, tunduk, taat menjalankan segala perintah Allah, takut akan azab Allah yang pedih di akhirat, sehingga ia hidupnya berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ia menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan keinginan hawa nafsunya. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Jadi ayat ini sangat jelas. Siapa yang nanti akan bertempat tinggal di sorga, siapa yang nanti akan bertempat tinggal di neraka. Dengan ayat ini jelas, maka yuk kita posisikan diri kita ada di mana. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita, memposisikan diri kita ada di barisan mana. Apa di barisan ahlul khair, ahlul jannah, ahli sorga, apa di barisan ahlus syar, ahlul maksiat, ahlun nar, ahli neraka. Silahkan, kita oleh Allah diberikan kebebasan untuk memilih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi dari 5 ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang hidupnya mampu menahan segala keinginan hawa nafsunya, di mana hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia biasanya cenderung kepada keburukan, cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita biasanya rata-rata cenderung untuk melanggar larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Jadi hawa nafsu itu biasanya cenderungnya kepada kemaksiatan. Hawa nafsu itu malas untuk berbuat baik, malas untuk beribadah, malas untuk bangun malam tahajud, malas untuk baca Quran, malas untuk hadir di majlis ilmu, di pengajian rutin. Hawa nafsu itu malas untuk bersedekah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya kata Allah, hawa nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat buruk. Terjadinya perzinahan, terjadinya perkelahian, terjadinya pembunuhan, terjadinya pencurian, dan terjadinya berbagai macam tindak kriminalisasi. Itu semuanya didorong oleh keinginan hawa nafsu. Maka kalau hawa nafsu memimpin diri kita, celaka hidup kita dunia akhirat. Maka jangan sampai jiwa raga kita, ruh kita, pikiran kita dipimpin oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia adalah merupakan perkara yang paling jitu, perkara yang paling ampuh digunakan oleh syaitan untuk merusak diri kita, untuk menghancurkan diri kita.
Karena syaiton itu berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna syaitona yajri fi bani adama majrodam. Sesungguhnya syaiton, kata Rasulullah, yajri fi bani adam. Syaiton itu akan berjalan di dalam diri anak Adam, di dalam tubuh manusia, majrodam, melalui aliran darahnya, melalui peredaran darahnya, melalui saluran darahnya. Dan memang syaiton itu makanannya darah. Jadi kalau ada manusia suka makan darah, jangan-jangan anak buah setan nih. Atau suka pertumpahan darah, itu berarti pasukan setan. Syaiton itu inginnya ribut terus. Kayak Israel tuh pengennya ribut terus. Itu pasukan setan semua, itu Israel itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu kita ketahui, syaiton musuh kita yang nyata. Jadi syaiton itu, Allah menciptakan syaiton itu sebagai musuh orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, janganlah sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, mengikuti perbuatan-perbuatan syaiton. Sesungguhnya syaiton itu lakum aduwwun mubin, bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sehingga di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, fattakhizuhu aduwa. Jadikanlah syaiton itu musuh kamu, jangan dijadikan sebagai temanmu. Bahaya. Karena syaiton itu mereka mengajak manusia agar menjadi penghuni neraka. Syaiton itu membujuk, merayu, menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melanggar hukum-hukum Allah, untuk hidupnya melampaui batas, untuk memperturutkan hawa nafsu. Itu tidak lain tidak bukan tujuan syaiton berbuat demikian kepada manusia agar manusia menjadi teman syaiton nanti di neraka. Awas kita jangan tertipu, karena syaiton itu dendam kepada manusia, dendam kepada Nabi Adam, dendam kesumat. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala godaan syaiton. Allahumma inna na'udzubika minas syaitoni wa minan nafsil ammarah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari godaan syaiton yang terkutuk dan dari kejahatan nafsu ammarah yang berada di dalam diri kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Nah, syaiton selain berjalan di dalam tubuh manusia melalui saluran darah, melalui peredaran darah, aliran darah, juga setiap saat syaiton itu selalu menaruh, meletakkan, menempelkan hidungnya. Emang syaiton ada hidungnya? Ada. Nggak percaya? Cari sendiri syaitonnya. Ada hidungnya. Syaiton itu selalu menempelkan hidungnya di hati anak Adam, di hati manusia. Kalau nggak percaya silahkan. Tapi kalau di rongsen, di USG nggak kelihatan itu seton lagi menempelkan hidungnya di hati kita. Ini hati di sini nih. Ini latifah qalbi. Kan di dalam tubuh kita itu ada 7 titik latifah. 7 titik latifah. Latifah ahpa di sini, kemudian latifah nafsi di seluruh tubuh, latifah kolab di sini, latifah hopi
Di sini latifah ruhi, di sini latifah sirri, di sini latifah kolbi. Nah, syaiton itu setiap saat menempelkan hidungnya di hati kita. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna syaitana wadi'un hutmatahu ala qalbi ibni Adam. Fa in jakarallaha ta'ala khonasa wa in nasyallaha iltaqama qalbah. Ini hadis. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaiton selalu menaruh, meletakkan, menempelkan hidungnya di hati manusia. Fa in jakarallaha ta'ala khonasa. Maka jikalau manusia hatinya berzikir kepada Allah, jikalau manusia hatinya menyebut nama Allah, jikalau manusia hatinya ingat kepada Allah, maka syaiton itu lari dia. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innasyallaha, dan jikalau manusia itu hatinya berpaling dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, hatinya kosong dengan zikir kepada Allah, yang ada di hatinya dunia terus, dunia, kesenangan dunia di hatinya. Lalai dari berzikir kepada Allah, yang ada di hatinya hanya kesenangan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Hatinya lalai dari mengingat Allah, kosong. Maka iltaqama qalbah, itu syaiton akan menelan hatinya. Nah, ini kalimat menelan hatinya maksudnya bukan hatinya ditelan, bukan. Maksudnya syaiton akan menguasai hati manusia. Sedangkan hati dalam diri manusia itu raja. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semuanya berangkat dari keinginan hati. Hati inilah yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Raja hati ini. Nah, kalau rajanya dalam tubuh kita sudah dikuasai setan, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan perbuatan-perbuatan setan. Begitu. Ini kalau menurut tinjauan para ulama sufi, para ulama ahli tasawuf seperti itu. Nah, jangan sampai kita punya hati dikuasai syaiton. Jangan sampai. Iman kita ada di hati. Kalau hati kita dikuasai syaiton, bisa-bisa rusak iman kita. Maka yuk, jangan sampai hati kita kosong dari mengingat Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap sebut dalam hati Allah. Ingat Allah. Para jamaah, agar kita selamat dari tipu daya syaiton yang akan mencelakakan kita, yang akan menyesatkan kita, yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah. Manusia kalau hatinya, kemudian seluruh anggota badannya, jiwa raganya, pikirannya, seluruhnya dikuasai syaitan, maka manusia itu akan menjadi syaitan berwujud manusia. Wujudnya wujud manusia, tapi hakikatnya itu syaitan. Dan sekarang sudah banyak orang-orang seperti itu. Sudah banyak. Kan kalau kita masyarakat umum lihat casing, lihat johirnya, oh ini manusia bukan setan. Tapi kalau para ulama sufi itu lihat hakikat, bahkan diperlihatkan oleh Allah, wujud sebenarnya itu setan sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menjadikan syaitan sebagai teman. Bahkan berdasarkan informasi akurat, otentik yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surah 43, surah Az-Zukhruf, juz 25, ayat 36. Allah memberikan informasi kepada kita tentang orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, itu oleh setan akan dijadikan teman. Artinya orang tersebut akan selalu ditemani syaiton. Jadi syaiton akan selalu menyertai dirinya. Dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, itu
itu syaitan selalu menyertainya, yang disebut korin. Jadi syaitan akan menjadi korinnya, yang akan membarengi dirinya dalam kehidupannya. Awas, korin itu ada yang dari syaitan, ada yang dari jin, ada yang dari malaikat. Nah kalau bisa kita korinnya malaikat, jangan setan. Yang membarengi kita malaikat. Nah supaya kita selalu dibarengi oleh malaikat, maka kita banyak berzikir, banyak bersolawat, supaya malaikat selalu menyertai kita. Mari kita lihat ayatnya. Surah berapa tadi? Masih ingat? Tuh kan lupa lagi. Ini belum nyampe rumah ini. Surah 43. Surah apa tadi? Az-Zukhruf. Juz berapa tadi? Udah saya sebut tadi. Juz 25. Ayatnya masih ingat? Ini belum nyampe rumah, ini masih di sini. Udah lupa. Kalau udah nyampe rumah hilang semua udah. Apalagi lihat istri udah dandan. Ayat 36. Kita baca ayatnya. Kata Allah, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Nah, silahkan buka nanti di rumah, atau sekarang di HP bisa buka, ketik atau rekam tuh di Google. Surat Az-Zukhruf ayat 36, langsung keluar itu. Ayatnya berbunyi, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarinun. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, barang siapa yang hatinya lalai, hatinya kosong, hatinya berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka nuqayyid lahu syaitonan, maka Allah akan mengadakan baginya syaiton yang akan menyesatkan dirinya, bahwa lahu qarin, dan syaiton itulah yang akan menjadi temannya, yang akan selalu menyertainya. Jadi kalau kita ingin selamat dari godaan syaiton, dari tipu daya syaitan yang akan menyesatkan diri kita, yang akan mencelakakan kita dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari Allah. Untuk mendekati Allah, laksanakan semua perintah-perintah Allah, terutama perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib. Dan salah satu ibadah sunnah yang paling efektif, efisien, tepat dan berdaya guna bagi seorang hamba Allah yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, diantaranya memperbanyak berzikir kepada Allah dan memperbanyak bangun malam. Insya Allah dekat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun malam maksudnya bukan kencing, bukan maksudnya. Ya, kalau bapak-bapak bangun malam, dibangunkan oleh Allah malam hari, tengah malam, manfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan itu sayang itu. Kita sudah ditolong oleh Allah bisa bangun malam, tapi nggak dimanfaatkan. Itu sayang banget itu. Manfaatkan, minimal lakukan. Pertama, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah taubat 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian dititip sholat sunnah witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi jumlah seluruhnya 11 rakaat. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 11 rakaat sholat di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Artinya Rasulullah sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya, setiap tahun, setiap malam selalu mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Keterangannya ada dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia telah berkata, makana yajidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasulullah tidak pernah menambahkan salat di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya, atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah seumur hidupnya, sepanjang tahun, setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat di malam hari 11 rakaat.
Nah kalau kita lakukan sholat sunat wudu 2 rakaat, ditambah sholat taubat 2 rakaat jadi 4, tambah sholat tahajud 2 rakaat jadi 6 rakaat, tambah hajat 2 rakaat jadi 8, tambah witir 3 dengan 2 kali salam 3 rakaat jadi 11. Udah itu. Nah, lakukan itu. Walaupun dengan format yang lain boleh. Ada juga yang sholat malam 11 rakaat itu tahajudnya 8, 4 kali salam, kemudian witirnya 3. Ada yang begitu, ada. Cuma kalau saya pribadi, saya biasanya begitu. Begitu saya beres wudu, yang paling pertama kali saya lakukan adalah sholat sunnah wudu dulu. Saya mengamalkan sunnah sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah sampai terdengar Rasulullah trompahnya ada di surga. Ternyata Bilal bin Rabah selalu melaksanakan sholat sunnah wudu, baik siang maupun malam. Setiap kali beliau selesai berwudu, beliau sholat 2 rakaat dengan wudu itu, namanya sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk melakukan 11 rakaat ini, kalau bangunnya jam 4 nggak bisa itu. Nggak bisa, pasti nggak bisa aja. Kita di toilet aja kadang-kadang biasa rata-rata setengah jam. Apalagi kalau macet keretanya, susah keluarnya. Bisa 45 menit. Belum nanti ceboknya, belum mandinya, belum gosok giginya. Kalau bangunnya jam 4 itu kesiangan. Jam 4 itu malaikatnya udah naik lagi ke langit. Udah ganti malaikat. Gitu. Nah kalau pengen leluasa bangunnya jam 1. Itu jam 1 bisa itu. Sholat wudu 2 rakaat, taubat 2 rakaat. Kemudian apa tadi? Tahajud 2 rakaat. Tahajud bukan tahajud. Hajat 2 rakaat, witir 3 rakaat. Insya Allah, bahkan masih banyak sisa waktu. Kita manfaatkan untuk bersolawat, atau untuk berzikir, atau untuk baca Quran. Manfaatkan. Pokoknya kalau bangunnya jam 4 dijamin nggak bisa apa-apa. Saya kalau bangun jam 4 itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa modal doang. Bener asli saya itu. Nggak bisa sholat apa-apa, cuma bisa modal sama ngopi. Nah kalau umpama kita ada rencana, ada niat mau bangun malam, witirnya nanti aja malam. Jangan pada isya, jadi witirnya ditangguhkan, dinantikan. Gitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh. Ya. Kan sholat witir itu paling banyak dalam satu malam 11 rakaat. Nah itu 11 rakaat boleh dilakukan sekaligus 11 rakaat dengan 6 kali salam. Kan 2 rakaat salam, 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 berarti 10 rakaat. Kemudian yang 1 rakaat salam, 6 kali salam berarti. Boleh. Atau boleh dicicil. Misal nih, setelah ba'da isya kita witir. Witirnya berapa rakaat? Misal 3 dengan 2 kali salam. Kalau bisa nanti pas malam setelah kita sholat wudu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, kita mau witir lagi silakan. Kita mau ngambilnya witir yang berapa rakaat? Yang 5 rakaat berarti tinggal nambah 2. Berarti jadi 5 kan? Ba'da isya 3. Malam ba'da sholat hajat berapa? 2. Jadi berapa tuh? 5 ganjil enggak? Ganjil, cuma itu melaksanakan witirnya dicicil. Jadi kita boleh witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh. Yang terbanyak witir itu 11 rakaat. Enggak ada witir lebih dari 11. Rasul aja 11 rakaat. Pak Warsono witirnya 21 rakaat. Overdosis itu. Melebihi Rasulullah. Bercanda. Itu overdosis. Kalau minum obat kebanyakan obat. Ya. Kalau taubat sekali sebelum Ya. taubat sekali sebelum masuk. Sholat taubat Sekali sebelum masuk. Malas itu. Jawabannya malas itu. Sholat taubat itu lakukan tiap malam. Karena kita melakukan dosanya aja tiap hari. Tasbih kali. Tasbih.
Ya, itu patokan ukuran orang termalas alam dunia. Ya, umpama kita manusia yang paling malas, semalas-malasnya kita jangan sampai belum pernah melakukan sholat tasbih seumur hidup sekali aja, supaya nggak nyesel nanti di akhirat nanti. Sholat tasbih. Tapi kalau orang-orang soleh mah sholat tasbih tiap malam sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kan bisa dilakukan malam hari, bisa dilakukan siang hari. Beda dengan tahajud. Kalau tahajudnya mesti malam. Itu pun harus kita setelah bangun tidur. Nggak boleh kita tahajud siang hari. Kata malaikat, itu sholat apa kalian? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi kata Allah, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lalai dari mengingat Allah yang Maha Rahman, dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, hatinya kosong, di hatinya hanya ada dunia dan kesenangan dunia, maka Allah akan mengadakan baginya syaiton yang akan menyesatkan dirinya, dan syaiton itulah yang akan menjadi temannya yang selalu menyertainya. Biasanya orang kalau hatinya kosong dari berzikir kepada Allah itu rawan didekati makhluk-makhluk halus. Banyak melamun, tahu-tahu udah error. Nah, jangan sampai. Hati kita harus diisi dengan berzikir kepada Allah. Syaiton itu biasanya mendekati orang-orang yang hatinya kosong. Akhirnya dia berangan-angan, menghayal, tahu-taunya ngomong sendiri. Awas, hati-hati. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah agar selamat dari tipu daya syaitan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, apabila manusia hidupnya selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dilabrak gitu. Kemudian dia hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, mengejar kesenangan dunia, memperturutkan hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Dan sebaliknya, kalau manusia hidupnya mampu mengendalikan diri hawa nafsunya, tidak selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, yang notabene hawa nafsu itu rata-rata mengajak kepada keburukan, dan dia justru malah takut kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kata Allah, pama'wahul jannah, maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minasyaitonir rajim wa na'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kami berlindung kepada Engkau dari sifat pemalas. Sebab malas itu sebenarnya datangnya dari setan. Malas ibadah, malas sholat, malas ngaji, malas baca Quran, malas sodako, malas tahajud. Kemudian kita perturutkan, berarti kita sebenarnya saat itu sedang memperturutkan ajakan setan. Ketika kita memperturutkan rasa malas untuk beribadah, berarti kita hakikatnya sedang memperturutkan setan. Karena al-kasalu minas syaiton. Malas itu datangnya dari syaiton, harus dilawan. Kalau kita malas beribadah, malas ngaji, diperturutkan, maka syaiton itu tepuk tangan, mentertawakan kita. Ah, kecil kamu, kata setan. Kamu akan jadi pengikut saya nanti di neraka, kata setan. Setan ngomong gitu, kita aja nggak dengar, budek kitanya. Kalau setannya ngomong begitu, nggak percaya, cari setannya. Pengen bukti aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang Al-Fakir sampaikan, semoga dengan kehendak Allah, oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah,
ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ashani wa daraji adbatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan kami. Wa ja'alna mubarakina aina ma kunna. Dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu dibarokahi di mana saja kami berada, kapan saja, di mana saja kami berada, selalu Engkau barokahkan ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barokah. Ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kami untuk bisa meraih ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.